Cerita dibuka di tempat perlindungan. Di sana Tomoe, Shiki, dan Makoto yang baru sampai, dihampiri oleh Raja Limia, Putri Lily, dan Sairits. Mereka meminta Makoto untuk menteleportasikannya ke negara mereka, Limia dan Gritonia. Selain mereka, saat ini Aeon tengah menuju Stellafort. Mengenai teleportasi, Tomoe berbohong dengan mengatakan bahwa telah mendekati batas penggunaan teleportasi, karena sebelumnya telah membantu Merchant Guild. Tetapi hal tersebut tidak menyulutkan mereka untuk meminta tolong. Dengan ekspresi minta maaf, Raja Limia dan Putri Lily menundukkan kepala mereka, mereka menyusun kata-kata yang bisa dianggap sebagai ancaman, dan meminta Makoto untuk melakukan teleportasi, tidak peduli metode yang digunakan. Melalui transmisi pikiran, Tomoe meminta tolong ke Makoto agar mengangguk dan melakukan apa yang mereka minta. Lalu Tomoe yang akan bertindak dalam membuat sihir teleportasi. Kemudian Makoto dan Tomoe membuat skenario di mana teleportasi dilakukan dengan pedang yang sangat berharga bagi perusahaan Kuzunoha. Mereka merencanakan agar setelah teleportasi digunakan, pedang itu akan hancur, dan tidak bisa diperbaiki lagi karena telah mencapai batas pemakaian. Dengan skenario itu, akan membuat orang tersebut percaya bahwa Tomoe tidak dapat menggunakan teleportasi lagi. Dari perkataan Tomoe mengenai pedang berharga perusahaan Kuzunoha, itu hanya dalih agar kedepannya pihak Limia dan Gritonia membantu. Setelah itu, dengan membuat wajah seolah-olah menghadapi penderitaan mental, Tomoe menghunuskan pedang pendeknya, dan sambil memberikan penekanan besar, dia membuka dua gerbang kabut. Raja Limia dan kesatrianya memasuki gerbang itu, dan menghilang. Untuk beberapa alasan, sang pangeran beropai tetap tinggal. Saat bersamaan, di gerbang lainnya, Putri Lily dan beberapa orang bawahannya memasuki gerbang kabut, dan menghilang. Untuk beberapa alasan juga, dia meninggalkan bendaharanya. Dan setelah membuat dua gerbang kabut, pedang itu pun patah. Dengan wajah muram, Tomu jatuh berlutut. Melihat hal itu, Sairits, pangeran beropai, dan bendahara Limia, menunjukkan sedikit tanda kelegaan saat mereka melihat Tomoe. Mereka lega karena beranggapan bahwa pihak Kuzunoha tidak dapat menggunakan teleportasi lagi. Kemudian Makoto melakukan akting dengan Tomoe. Makoto pergi ke tempat Tomoe yang sedang berlutu, dan meletakkan tangannya di bahu Tomoe, dan mengatakan, "Apakah kamu baik-baik saja, Tomoe?" Lalu Tomoe menjawab perkataan Makoto lewat transmisi pikiran. Kuku-kuku, orang-orang itu semakin lega, mereka sangat naif sehingga ras iblis mempermainkan mereka seperti biola. Betapa bodohnya, ucap Tomoe dengan nada mengejek manusia. Setelah itu Tomoe meminta Makoto untuk meninggalkannya sendirian untuk sementara waktu, lalu Makoto memberinya izin. Setelah itu, Tomoe berpisah dengan Makoto. Setelah berpisah, Tomoe diam-diam memberi tahu Makoto lewat transmisi pikiran, bahwa dia akan pergi ke Asora. Sesaat setelahnya, Makoto dan Shiki sampai di pintu masuk utama akademi. Tempat yang sebelumnya dipadati banyak siswa yang datang dan pergi dengan terdapat lampu sihir yang membuat tempat itu seperti kota tanpa malam, namun dalam beberapa hari ini tempat ini menjadi sepi. Sedang berjalan Makoto dan Shiki membicarakan tentang kerajaan dan kekaisaran yang telah diserang secara mendadak. Makoto beranggap salah satu dari dua jenderal Raja Iblis yang memimpin penyerangan adalah Rona. Makoto tidak tahu mengapa mereka melakukan penyerangan tersebut. Padahal para ras iblis selama ini terus berada dalam benteng Stella yang mereka anggap tidak bisa ditembus. Lantas jika mereka pergi, bukankah mereka hanya akan kehilangan kekuatan pertahanan dari benteng itu? Dan juga mereka melakukan penyerangan ke ibu kota kekaisaran Asuta dan Luinas secara bersamaan. Dari apa yang Makoto pelajari di kelas sejarah saat di dunia sebelumnya, memiliki dua pertempuran pada saat yang sama dalam perang, biasanya merupakan langkah yang buruk. Jika ingin melakukan sesuatu seperti itu, maka harus memiliki perbedaan kekuatan yang cukup besar, atau hanya akan berakhir dengan kekalahan. Makoto berpikir jika ada dua musuh, pasti akan lebih mudah untuk mengalahkan mereka satu persatu, daripada melawan keduanya pada saat yang sama. Karena tujuan ras iblis adalah untuk mengalahkan para human,
jadi menyerang bukanlah sesuatu yang aneh, pikir Makoto. Sebenarnya Makoto ingin membicarakan kemajuan ras iblis dengan Tomoe, Mio, Shiki, dan Ruth. Akan tetapi Mio masih mengurus sesuatu dan belum kembali, Tomu ada di Asora, dan Ruth pergi ke suatu tempat dengan Sairitz, jadi Makoto tidak bisa memaksakan diri di antara mereka. Karena Shiki yang sedang bersamanya, meminta Shiki memberitahu adalah cara tercepat. Lalu Shiki mengatakan ketika ras iblis menghentikan kemajuannya, mereka menggunakan waktu mereka untuk mengatur urusan rumah tangga mereka, membuat persiapan militer, dan meneliti teknik. Dan itu sangat jelas bahwa mereka meningkatkan kekuatan negara mereka. Dari apa yang Shiki katakan, Makoto menarik kesimpulan bahwa ras iblis menghentikan langkah mereka, lalu menggantinya dengan meningkatkan kekuatan. Dan juga ras iblis saat ini memiliki alat yang menghalangi campur tangan Dewi. Selain itu Shiki berpendapat bahwa ras iblis saat ini memiliki sihir yang melampaui manusia. Para manusia jelas seharusnya sudah memikirkan hal ini, akan tetapi melihat reaksi dari kedua negara rasanya tidak menyangka sama sekali. Saat ini, ras iblis dengan mudah menyusup ke kota manusia dengan menyamar sebagai manusia, mereka menggunakan sihir yang memalsukan penampilan. Baik itu keterampilan transmisi, penyamaran, atau teleportasi, dengan hal itu ras iblis jelas berada di depan para manusia. Sedangkan di sisi manusia, mereka terbiasa menerima berkah dari Dewi dan Roh, jadi mereka tidak memiliki konsep untuk berkembang sendiri seperti ras iblis. Hanya sedikit dari mereka yang memiliki cara berpikir untuk berkembang, dan hal itu membuat perbedaan besar. Dari apa yang Makoto tebak, perbedaan kedua ras sebanding dengan revolusi industri Eropa dan Asia. Lalu Makoto mengatakan ke Shiki bahwa dia kesal terhadap iblis, karena mereka telah mengetahui Makoto berada di kota Rotsgard, tapi mereka tetap menjadikan kota ini sebagai umpan. Lalu Shiki memberikan pendapatnya bahwa kota ini hanya sebagai tujuan sederhana, ras iblis membuat orang-orang penting datang ke Rotsgard. Dan pada saat itu, varian akan meluap hingga mencapai 100 yang tersebar di semua bagian kota, lalu Rotsgard akan hancur. Tapi karena ada Makoto dan bawahannya, hal itu dapat teratasi. Kemudian Makoto menyimpulkan bahwa rencana Rona terhadap kota gagal. Setelah beberapa lama mereka membicarakan tentang penyerangan ras iblis dan kota Rotsgard sebagai umpan, tiba-tiba Shiki tahu umpan sebenarnya dari Rona. Lalu Shiki mengatakan bahwa itu adalah kekaisaran. Mendengar hal itu Makoto terkejut dengan kata-kata Shiki yang terdengar seolah-olah dia yakin akan hal itu. Setelah itu Makoto menyuruh Shiki melanjutkan pendapatnya. Kemudian Shiki menjelaskan, dari kerajaan, semua pasukan berbaris dari arah yang sama, di kekaisaran, mereka terbagi di beberapa tempat, satu di arah Stella, dan lainnya dari Ruinas. Jadi selama kebenaran yang mereka serang tetap ada, tujuan mereka sebenarnya adalah kerajaan. Lalu Makoto mengatakan jika mereka akan menjatuhkan kerajaan, itu akan cukup sulit. Kemudian Shiki menjelaskan maksudnya, tujuan mereka bukan untuk menjatuhkan kerajaan, tetapi aset paling berharga dari kerajaan. Mendengar aset berharga kerajaan membuat Makoto bingung. Lalu Shiki mengatakan bahwa aset berharga kerajaan adalah pahlawan. Dan iblis berniat untuk melenyapkannya. Dari apa yang Makoto ketahui tentang pahlawan adalah, kekaisaran mempunyai pahlawan sebagai boneka, dan pahlawan kerajaan menciptakan fanatisme. Dalam arti lebih mudah, pahlawan kekaisaran memiliki kekuatan memikat orang, sedangkan pahlawan kerajaan memiliki kekuatan untuk menarik orang. Kedua kekuatan tersebut mungkin terlihat sama, tetapi Tomoe mengatakan bahwa keduanya berbeda. Pahlawan kekaisaran dapat memikat orang, lalu menjadikan tahanannya. Lalu dia dapat membuat orang itu menjadi boneka yang tidak bisa bergerak tanpa perintah tuannya. Lalu pahlawan kerajaan dia dapat menarik orang, sehingga orang itu menjadi gila yang melakukan apapun deminya. Kemudian Makoto bertanya ke Shiki apakah kerajaan akan runtuh. Shiki mengatakan bahwa kerajaan tidak akan mencapai titik kehancuran, tetapi jika ada kerusakan yang cukup untuk menganggapnya jatuh, pahlawan di sana pasti sudah berlari ke tempat lain. Namun, jika penyerangannya hanya di ibu kota, maka pahlawan tersebut sudah mati.
Lalu Shiki mengatakan bahwa tanggapannya 100% belum akurat, karena ada bagian yang masih buram, dan dia masih sulit memprediksi semua pikiran Raja Iblis dan Rona. Setelah itu Makoto teringat dengan pesan Tsukuyomi sama, untuk menjaga manusia. Akan tetapi Makoto berada di jalan buntu untuk membantu. Karena dia tidak punya sarana untuk pergi jauh-jauh ke Limia. Sebenarnya Makoto memiliki satu cara, yaitu melakukan teleportasi, tetapi jika menggunakannya akan ada hal buruk yang terjadi, karena mereka sebelumnya telah membuat senario di mana mereka seakan tidak bisa menggunakan sihir teleportasi lagi. Sesaat setelahnya, Shiki melaporkan ke Makoto bahwa hasil pertempuran akan bergantung pada seberapa besar kekuatan yang dimiliki para pahlawan. Dan selama tidak ada situasi khusus yang terjadi, keadaan akan berlanjut sesuai rencana ras iblis. Terus Makoto bertanya apa yang akan kita lakukan tentang hal itu. Lalu Shiki merekomendasikan untuk mengirim kerabat bersayap, Gorgon, dan Arkes sebagai support ke mereka. Mendengar hal itu Makoto tidak bersependapat dengan Shiki, dia mengatakan itu bukan pilihan yang layak untuk mengirim seseorang dari Asora ke medan perang di mana tidak ada dari kita yang ikut. Makoto menolak hal itu dikarenakan sebelumnya dia pernah latih tarung dengan mereka sebelumnya. Dan Makoto menganggap mereka lemah. Lalu setelahnya Shiki meyakinkan Makoto bahwa, saudara bersayap adalah ras yang cukup kuat, mereka mungkin bisa menghancurkan sebuah negara, dan, para Gorgon, mereka memiliki kemampuan mengerikan yang dapat mengakhiri pertempuran, mereka terlihat lemah karena melawan Makoto. Mendengar hal itu Makoto mengatakan akan memeriksanya terlebih dahulu. Dia tidak ingin ada kerugian di pihaknya. Kemudian Shiki menjelaskan apa yang akan terjadi jika kekaisaran menemukan pertempuran di negaranya sebagai umpan. Jika hal itu terjadi, pahlawan kekaisaran yang memiliki naga dengan mobilitasnya yang tinggi, kemungkinan besar akan pergi ke kerajaan Limia untuk memberikan bantuan, lalu iblis yang belum menjatuhkan ibu kota Limia akan ditangkap dalam serangan menjepit oleh pahlawan Limia dan pahlawan kekaisaran. Dan rencana ras iblis akan menjadi sia-sia. Tapi jika ras iblis meletakkan pembunuh naga Sofia di kekaisaran, itu akan bisa untuk menahan pahlawan agar tidak bergerak. Akan tetapi, jika dia bertarung dalam pertempuran ini, kebenaran bahwa dia adalah pengkhianat akan menyebar ke seluruh dunia. Kemudian di suatu tempat, di menara di sudut akademi, Ruth saat ini tengah melihat Makoto dan Shiki yang berada di dekat gerbang. Ruth tengah berpikir bahwa tindakan dari Makoto yang memulihkan transmisi pikiran telah membuat perusahaan Kuzunoha menyangkal hubungannya dengan ras iblis. Selain itu, menunjukkan kekuatan perusahaan Kuzunoha ke berbagai negara, membuat mereka kini dipandang sebagai ancaman. Dan mereka juga mendapatkan keuntungan dari menolong tiga kekuatan besar, Laurel, Limia, dan Gritonia. Lalu Ruth mengingat kejadian tidak terduga Makoto di mana, dia membuat naga superior di pihaknya tanpa mengalahkannya. Kemudian bertemu laba-laba bencana dan membuatnya menjadi rekan. Memikirkan hal tersebut membuat Ruth tertawa. Sesaat kemudian tiba-tiba Ruth kaget melihat ke arah langit. Mustahil, kamu seharusnya belum bisa bergerak, ucap Ruth dengan ekspresi kegelisahan dan keheranan. Setelahnya sebuah celah muncul di awan yang menutupi langit, kemudian cahaya keemasan yang dinamakan cahaya ilahi muncul dari celah itu dan menyinari kota Rotsgard. Cahaya ilahi itu membuat siapapun yang melihatnya secara tidak sadar merasakan kehikmatan. Di tempat Makoto dan Shiki berada, sebelum cahaya ilahi muncul, Shiki tiba-tiba memberitahu Makoto dengan suara gelisah, bahwa ini sinyal dari Dewi Bak. Segera setelah kata-kata Shiki, cahaya keemasan muncul dari langit malam yang mereka lihat. Cahaya itu terlihat indah dan megah, tapi bagi Makoto, itu adalah cahaya yang hanya membawa rasa jijik dalam dirinya. Lalu Makoto menyadari bahwa itu memang Dewi Bak. Cahaya itu menyinari area di sekitar Makoto dan Shiki. Sesaat setelah itu, Makoto secara refleks mulai menyusun sihir yang bernama penanggulangan penculikan. Sihir itu membuat jangkar. Setelahnya Shiki langsung datang ke sisi Makoto. Karena cahaya itu telah mengidentifikasi Makoto, kemudian sinar cahaya itu semakin menyempit dengan pusat Makoto di tengahnya.
Pada saat yang bersamaan, di dalam cahaya itu Makoto merasakan kekuatan seolah-olah mencoba menyeretnya ke atas. Dan mencoba melakukan teleportasi paksa Makoto. Saat ini Makoto dapat menahan tarikan tersebut, dengan sihir jangkarnya. Tapi semakin lama berlanjut cahaya itu masih mencoba menarik Makoto, sehingga membuat semakin banyak jangkar yang Makoto buat, tergores. Kemudian Shiki memberitahu Makoto, bahwa kejadian ini mungkin menarik perhatian para Hyuman. Mereka kemungkinan besar akan memperhatikan bahwa cahaya ini berasal dari Dewi. Dan melihat kita yang menentang para Dewi, itu hanya akan membuat gereja melabeli kita sebagai musuh dewa. Dan usaha kita selama ini akan sia-sia. Dan kemudian Shiki membuat sihir kegelapan yang menutupi sekelilingnya dan Makoto. Akan tetapi, hanya menunggu waktu untuk Dewi Bak itu menghancurkannya. Karena takut usaha yang dia kerjakan selama ini sia-sia, akhirnya Makoto mengalah dengan meniadakan kekuatannya. Lalu pertarungan Makoto dengan Dewi berakhir dengan kekalahan Makoto. Pertarungan itu berlangsung sekitar 10 detik. Sesaat setelah itu, Makoto dan Shiki bersama dengan cukup banyak paving batu dan tanah di sekitarnya, ditelan oleh cahaya. Kemudian Makoto berterima kasih ke Shiki karena telah menemaninya. Dan Makoto juga tidak ingin sendirian bertemu dengan Dewi Bak. Segera setelah itu, Shiki dan Makoto terbawa ke ruang platinum yang pertama kali dilihatnya saat datang ke dunia ini. Tempat ini merupakan domain yang Dewi buat. Untuk beberapa alasan, kenangan saat dia dijatuhkan ke gurun, muncul di pikirannya. Pada saat itu Makoto berpikir akan meninjunya sekali ketika kembali ke sini. Kemudian saat ini Makoto diam-diam mengeluarkan ucin dari sakunya. Makoto membuka sarung yang menutupi bilahnya, dan memegang tali panjang yang keluar dari gagangnya. Lalu dalam satu napas, Makoto melemparkan ucin ke satu titik. Shiki melihat ke titik di mana ucin menabrak. Kemudian ucin tersebut mengenai dinding berkilauan yang berjarak beberapa meter dari mereka. Hal itu kemudian membuat beberapa retakan muncul. Sayangnya, itu tidak cukup untuk menghancurkan dinding itu. Dan ucin yang menempel sebelumnya akhirnya jatuh. Sesaat setelahnya, retakan yang dibuat oleh ucin perlahan menghilang. Melihat hal itu Makoto berpikir biarpun Dewi itu busuk, dia tetaplah dewa. Makoto melemparkan ucin hanya untuk melampiaskan kemarahannya ke dinding, tetapi setelah menyaksikan satu serangan, Makoto bisa sedikit tenang. Dan berpikir mungkin berbahaya untuk berurusan dengannya sekarang. Lalu Makoto mengambil ucinnya kembali. Tepat setelah itu, Makoto menerima transmisi pikiran dari Tomoe dan Mio. Makoto mengatakan kepada mereka untuk tetap siaga dan untuk siap bertindak. Saat membuat mereka siaga di Asora, Makoto meninggalkan penggantinya di akademi. Untuk saat ini, Makoto tidak tahu seberapa banyak tindakannya yang Dewi sadari, jadi untuk berjaga-jaga, Makoto bergerak dengan hati-hati. Sesaat kemudian sebuah kehadiran muncul, kehadiran raksasa seolah-olah ada di setiap bagian tempat itu. Merasakan kehadiran itu Shiki gemetar. Kemudian Dewi itu memarahi Makoto karena telah melanggar perintahnya. Perintah itu menyuruh Makoto untuk tinggal di gurun selama sisa hidupnya. Dan Dewi itu juga marah karena saat Dewi Bak memanggil Makoto ke atas untuk membantu di medan perang, Makoto malah mencoba untuk melawannya. Lalu Makoto melawan perkataan si Bak, karena tanpa memberitahu situasi apapun, dia tiba-tiba membuat Makoto bertarung dengan orang yang menakutkan seperti pembunuh naga. Dan mengatakan bahwa si Bak egois. Si Bak malah ngomong tidak ada keegoisan dalam tindakan yang dewa ambil untuk manusia. Setelahnya si Bak membicarakan tentang Shiki, dan mengatakan apa Shiki seorang manusia, tapi dia melihat sihirnya seperti Makoto. Lalu mengatakan bahwa kehadiran Shiki cukup encer. Lalu Makoto mencoba untuk mengetahui loksi dari si Bak dengan menggunakan Sakai. Tetapi Makoto tidak dapat menemukannya. Setelahnya si Dewi Bak mengatakan bahwa dia akan mengirim Makoto ke Limia, lalu menyelamatkan sang pahlawan. Kemudian Makoto menanggapinya dengan penuh sarkasme dengan mengatakan, "Tidak perlu bergantung pada orang jelek sepertiku." Sejak Dewi itu hadir Shiki tidak mengatakan sepatah kata pun, dia kehilangan kata-katanya karena pertemuan pertamanya dengan dewa.
Walaupun kehadiran Dewi hanya suara saja. Setelah itu Makoto memprovokasi Dewi Bug, karena ras iblis mampu mengacaukan transmisi pikiran yang dibuat Dewi. Kemudian Dewi itu mengatakan dia tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi 2 kali. Sesaat setelahnya, Dewi menyuruh Makoto segera pergi untuk menyelamatkan manusia. Karena Makoto tidak ingin diteleportasi tanpa persetujuannya, dia mengancam ke Dewi Bug bahwa dia mungkin akan beralih ke sisi ras iblis. Untuk berjaga-jaga agar tidak diteleportasi tiba-tiba, Makoto membuat sihir jangkar lagi. Setelah itu Makoto terus melanjutkan pertengkaran kata-kata dengan Dewi Bug. Karena kata-katanya selalu disekal, Dewi itu menyebut Makoto kekanak-kanakan dan bodoh. Lalu dia menyebut bahwa penduduk di seluruh dunia ini tidak akan bisa hidup tanpa perlindungan ilahinya. Lalu Makoto mengatakan bahwa berkah ilahinya hanya membuat manusia bergantung pada dewa dan tidak bisa berkembang. Mendengar hal itu membuat Dewi naik darah dan mengancam Makoto dengan menghapus keberadaan Makoto. Lalu Makoto mengatakan bahwa ancaman itu percuma, karena jika dia bisa, dia pasti akan melakukannya setelah insiden teleportasi sebelumnya. Setelahnya Makoto mengatakan bahwa Dewi bahkan tidak dapat mengubah dunia yang bengkok ini sesuai keinginannya. Mendengar hal itu benar-benar membuat Dewi tambah marah. Setelahnya Makoto merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungnya. Saat bersamaan, tiba-tiba terdengar suara yang berbeda bergema di ruang angkasa. Suara itu tampaknya dari seorang bawahan Dewi. Suara itu meminta agar Dewi hadir di sebuah pertemuan. Saat setelahnya, hawa dingin yang dirasakan Makoto di punggungnya, yang seolah merasakan kehadiran Dewi, perlahan menjauh. Setelah itu, Makoto melihat seluruh tubuh Shiki gemetar karena takut. Karena Makoto yang terus menolak perkataan Dewi, dan Dewi itu sedang terburu-buru, kemudian si Dewi Bug itu membuat kesepakatan dengan Makoto bahwa selama Makoto tidak menjadi lawan para manusia, Dewi Bug tidak akan mengganggu Makoto. Mendengar hal itu Makoto mengatakan bahwa hal itu belum cukup, karena setelah ini dia akan menyelamatkan pangeran. Jadi Makoto meminta hadiah, untuk bisa bicara bahasa umum. Kemudian Dewi mencoba memberikan hal itu ke Makoto. Sesaat setelahnya, kepala Makoto merasakan sensasi aneh seolah-olah otaknya dicengkeram oleh 2 tangan. Lalu keluar erangan dari Makoto. Melihat hal itu Dewi pun bingung karena itu menyakitkan, yang seharusnya hal itu tidak menyakitkan. Lalu sensasinya semakin kuat, seolah-olah Makoto merasakan otaknya sedang kusut. Beberapa menit kemudian Dewi selesai melakukannya. Lalu Makoto melihat isi apa yang diberikan Dewi, ternyata hanya 2 poin, tentang perlindungan para pahlawan, dan untuk menjatuhkan Stella Fort. Tidak ada hal tentang berbicara bahasa umum. Lalu Makoto mengkonfirmasi kesepakatan Dewi. Lalu kehadiran Dewi perlahan menghilang. Setelahnya Makoto merasakan sensasi mengambang sekali lagi, sama seperti saat pertama kali dijatuhkan Dewi Bug. Kemudian Shiki memberitahu Makoto bahwa saat ini Makoto sedang mimisan dan juga, ada darah yang keluar dari mata Makoto. Lalu Makoto menyeka di bawah hidung dan sudut matanya. Kemudian Makoto menghubungi Tomoe dan Mio dengan transmisi pikiran. Tomoe dan Mio menanyakan keadaan Makoto sekarang. Makoto mengatakan bahwa dia baik-baik saja sekarang. Dan mengenai apa yang terjadi Makoto mengatakan bahwa mereka bisa menanyakan ke Shiki nanti. Kemudian mereka menanyai di mana Makoto sekarang. Makoto menjawabnya dengan mengatakan mungkin dia berada di langit ibu kota Limia. Mendengar hal itu Tomu dan Mio terkejut. Lalu Makoto mengatakan pada Mio dan Tomoe untuk melakukan sesuatu. Makoto meminta Tomoe, Mio, dan sampaikan juga orc dataran tinggi, dan kadal kabut untuk pergi merebut Kaleneon. Dan jika ada yang ingin ikut terima saja. Makoto tidak bisa memberikan instruksi rinci. Karena dia belum tahu banyak tentang tempat itu sendiri. Setelah mengatakan itu, Makoto menambahkan beberapa instruksi kasar, dan meninggalkan Tomu dan Mio di tangan Shiki. Sesaat setelahnya, Makoto terjun langsung ke ibu kota Limia. Kemudian Shin berpindah ke Asora, di mana saat ini Mio dan Tomoe sedang berbincang mengenai tuannya yang telah diculik Dewi sebelumnya. Lalu ada hal yang membuat mereka sekarang merasakan senang.
karena 4 musim akan tiba di Asora. Setelahnya mereka membicarakan tentang sesuatu yang diperintahkan Makoto, yang membuat mereka senang. Makoto menyuruh untuk merebut Kaleneon, dikarenakan tempat itu mempunyai hubungan dengan orang tuanya. Setelahnya Mio dan Tomoe pergi untuk menemui warga Asora dan menceritakan apa yang Makoto perintahkan. Sesaat setelahnya, teriakan perang kebahagiaan bergema di Asora. Kemudian Tomoe dan Mio berpidato dan mengatakan akan mempersembahkan ke Makoto kemenangan yang sempurna. Dan pada saat yang sama, gerbang kabut raksasa muncul di Asora. Lalu Tomoe dan Mio berjalan ke arah gerbang kabut, diikuti warga Asora lainnya, lalu menghilang.